Pemirsa, KPK menangkap Ketua Umum P3 Romahur Muzi atau Romi di Sidoarjo, Jawa Timur. Dugaan sementara Romi ditangkap terkait kasus pengisian jabatan di Kementerian Agama. Sebagai Ketua Umum P3, Romi selama ini terlibat aktif dan dikenal luas sebagai pendukung pasangan Capres-Cawapres Jokowi Ma'ruf. Apakah operasi tangkap tangan ini akan mempunyai efek yang besar untuk TKN Jokowi Ma'ruf dan sejauh mana kasus ini bisa dikapitalisasi oleh pihak lawan, dalam hal ini BPN Prabowo Sandi. Kita akan membahasnya lebih dalam bersama dengan peneliti Saiful Mujani Research and Consulting SMRC Sirajuddin Abbas dan juga Wakil Ketua TKN Jokowi Ma'ruf Joni Plate. Selamat sore Pak Joni dan Pak Abbas. Terima kasih sudah hadir di studio, dan pemirsa, kita juga sudah tersambung dengan anggota Dewan Pakar BPN Prabowo Sandi Derajat Wibowo melalui sambungan telepon. Selamat sore Mas Derajat. Selamat sore Tasya, Bang Joni. Iya, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Mas Derajat. Iya, saya akan berbincang dengan narasumber yang ada di studio dulu. Pertama saya akan ke Pak Joni Plate untuk minta tanggapannya. Apa yang diketahui TKN sejauh ini tentang kasus penangkapan operasi tangkap tangan KPK terhadap Ketua Umum P3? Yang pertama ya, kami belum tahu kasusnya itu persisnya apa. Karena itu masih di KPK dan tapi kasakusuk di dalam ya, TKN seperti apa? Kami menunggu KPK untuk menyampaikan kepada publik ya. Biasa kan KPK setelah ada OTT mereka melakukan. Tapi sudah ada rapat belum sih Pak Joni? Ya. Sudah ada rapat, kira-kira akan menyikapinya seperti apa? Rapat kan tidak selalu harus secara formal. Oh ya, bisa melalui WhatsApp mungkin ada apa seperti apa? Bisa melalui virtual dan seterusnya berkomunikasi ya. Iya. Tapi yang pertama begini Mila ya, kami tentu prihatin ya. Sangat prihatin dengan kasus OTT yang menimpa Mas Romi gitu ya. Dan kami tentu berharap bahwa Mas Romi menjalankan seluruh masalah hukum, menyerahkan ini sepenuhnya kepada proses hukum ya, dengan semua kewenangan hak-hak yang dia miliki sebagai masyarakat biasa, presumption of innocence, equality before the law ya, hukum tanpa pandang bulu, dan memberikan kesempatan kepada KPK untuk bekerja secara independen ya, sesuai norma dan hukum yang ada, itu untuk dilakukan. Satu hal juga yang pasti bahwa ini juga kasus OTT Mas Romi ini menjawab persepsi publik sampai saat ini, di mana memang Pak Joko Widodo di dalam pemerintahannya saat ini itu memberikan kesempatan yang penuh dan menghormati pemisahan kewenangan antar lembaga negara. KPK melaksanakan sepenuhnya hak-hak dan tugas-tugasnya melalui aturan hukum ya, dengan norma-norma hukum tanpa intervensi oleh presiden. Ini menjawab semuanya. Jadi Pak jangan Joni lagi ada yang bilang presiden atau berharap presiden intervensi hukum ya, atau menuduh presiden intervensi hukum. Dua-duanya ini tidak perlu lagi. Oke, Pak Joni, tapi kaget tidak sih dengan peristiwa ini, atau memang kalau di TKN oh ya kita sudah menduga lah kira-kira akan ada seperti ini sebelum 4 minggu sebelum. Pasti kami kaget lah. Masa kami tidak kaget? Kenapa kami tidak? Karena kami kaget ya. Karena memang saat ini seluruh fokus perhatian kami adalah pemilu, pilpres dan pileg yang pertama kali dilaksanakan serentak. Dan kami menyiapkan tentu program-program sosialisasi menjelang tahap akhir ini yang di-tailor atau yang disiapkan secara khusus untuk menjangkau pemilih ya, di setiap basis-basis dasar, basis utama, di door to door gitu ya. Tapi pada saat yang sama kan hari ini ruang publik kita diisi dengan isu korupsi. Nah, dua isu ini, satu isu kampanye ya, pilpres dan pileg, yang satu isu korupsi. Masyarakat saat ini dihadapkan pada pilihan isu itu dua. Yang mana yang akan menjadi perhatian masyarakat? Apakah perhatian masyarakat pada korupsi, lalu semua proses pemilunya isunya menjadi turun, atau masyarakat tetap memperhatikan isu pemilu yang begitu pentingnya, lalu isu KPK turun? Nah, ini dua hal yang tentu menjadi bagi kami saat ini yang mana yang prioritas. Saat ini dua-duanya itu prioritas. Penting karena pemberantasan korupsi tidak bisa ditunda. Ya, tetapi pemilu juga tidak bisa ditunda dan harus berhasil. Nah, kami harus memenangkan itu. Kami melihat bahwa tidak mungkin OTT seorang ketua umum tidak berdampak. Pasti ada dampaknya. Ya, dampak yang pertama pasti ya ada kesan ya, timnya akan melemah. Nah, saya boleh konfirmasi hari ini tim TKN KIK ya, tim kampanye nasional Koalisi Indonesia Kerja, solid dan semakin solid. Ya, dan semakin solid untuk memastikan pemilu ini akan berjalan dengan baik dan memenangkan pemilihan umum, tidak saja pilpres,
juga pileg. Oke, Ya, baik. itu juga pileg. Oke, baik. Saya stop di situ dulu. Saya ke Pak Abbas. Pak Abbas, upaya narasi, kalau tadi kita lihat kan narasi yang dibangun oleh tim TKN adalah ini artinya Jokowi tidak intervensi terhadap pemberantasan korupsi meskipun ketua umum dari salah satu parpol pendukungnya kemudian tertangkap tangan oleh KPK. Berhasil nggak kira-kira diterima oleh publik upaya seperti ini, memutar narasi bahwa tidak ada intervensi? Saya kira penafsiran akan banyak sekali di publik, tetapi kalau ada yang frame seperti itu ya pantas dan wajar saja. Dari kubu TKN saya kira bagus disampaikan seperti itu, karena juga di pihak lain juga ada juga yang selama ini menuduh ke pemerintah dalam hal penegakan hukum seolah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tapi kira-kira gitu, akan cukup efektif untuk mengurangi dampak negatif yang begitu mengagetkan kita hari ini 4 minggu sebelum Pilpres, tiba-tiba ada salah satu ketua umum yang tertangkap tangan di Jawa Timur, ketua umum dari partai politik yang mendukung bagian dari koalisi Jokowi. Cukup efektif tidak akan mengurangi dampak negatifnya? Well, kalau kira-kira cukup efektif atau tidak itu seolah-olah peristiwa hari ini itu didesain tertentu untuk menjawab masalah itu. Saya kira nggak ada urusan dengan itu. Yang penting diperhatikan saat ini adalah bagaimana para pihak merespon peristiwa ini secara fair. Misalnya begini, tidak perlu mengait-ngaitkan itu dengan satu skenario politik tertentu, baik itu dari misalnya nomor 1 atau nomor 2. Tetapi itu menunjukkan secara tegas ke publik Indonesia bahwa aparat penegak hukum kita itu bekerja secara otonom, secara independen. Dan yang dilakukan KPK itu adalah menunjukkan sikap imparsial dari KPK itu sendiri, bahwa KPK bisa mengambil keputusan dimanapun dan kapanpun pada saat ada pelanggaran hukum. Mengapa kita tidak perlu mengaitkan ini terhadap satu skenario politik? Karena kalau dilihat timelinenya begitu dekat, bukankah kemudian sah-sah saja berpikir bahwa mungkin saja ada skenario politik di balik penangkapan seorang ketua umum menjelang Pilpres? Ya mungkin, tetapi bagaimana kita tahu dan bagaimana kita menganalisis kaitannya dengan para pihak yang sedang berkompetisi dalam Pilpres ini. Misalnya, kalaupun ada spekulasi yang mengaitkan ini dengan seseorang, itu bagaimana ceritanya? Itu artinya asumsi di belakang itu adalah KPK dengan mudahnya diintervensi, atau KPK seolah-olah dengan dirinya sendiri sedang bermain politik. Dan saya kira untuk situasi saat ini, asumsi semacam itu terlalu jauh. Yang mungkin kita bisa nilai saat ini adalah bahwa pertama, ada problem yang sangat serius di internal partai politik. Bahwa pada saat ini partai politik, semua partai politik menghadapi pressure yang sangat besar untuk bisa membiayai pertarungan bagian akhir yang sangat berat. Semua partai politik mengalami itu. Dan itu butuh biaya yang tidak sedikit. Nah, tidak semua partai politik punya kemampuan finansial. Tidak semua kader-kader penting di elitnya itu punya kemampuan dan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan yang bisa digunakan untuk mensupport aktivitas politik. Baik. Nah, perbedaan kemampuan itulah yang membuka kesempatan bahwa para pihak di dalam partai politik itu sendiri mencari cara-cara yang mungkin mereka lakukan, gitu, untuk mencari sumber-sumber itu. Sumber-sumber itu, oke. Dalam kasus P3 itu, tampaknya berada di dalam konteks seperti itu. Oke, itu yang kemudian bisa dibaca bahwa ini berhubungan dengan biaya politik yang mahal menjelang pemilu, begitu ya? Ya, saya perlu tegaskan sedikit ada aja, kaitan, karena ini mungkin, jangan gitu. sampai salah persepsi juga. Yang pasti saya bisa katakan yang pasti bahwa tidak ada hubungannya OTT Mas Romi dengan TKN. Dengan pemenangan atau kampanye Pilpres pasangan itu adalah PR yang harus dijelaskan oleh TKN. Dan saya tegaskan bagaimana? sekarang tidak ada hubungannya sama sekali. Baik. Itu adalah kasus perorangan, urusannya Mas Romi, dan barangkali efek kepada P3 ada, tapi kami meyakini P3 sebagai partai dengan pengalaman yang panjang
akan mengatasi, berkonsolidasi untuk mengatasi ini secara internal. Baik. Tetapi dalam hubungannya dengan Pilpres, ini kasus Mas Romi, kasus perseorangan, tidak ada hubungannya sama sekali dengan Pilpres. Apalagi kalau mau dikaitkan dengan pembiayaan Pilpres, sama sekali tidak juga. Oke, baik. Kita nanti akan mencoba juga meminta tanggapan dari Derajat Wibowo, anggota Dewan Kehormatan BPN Prabowo Sandi. Tapi kita harus break sejenak, pemirsa tetaplah bersama kami.